jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para sepuh, para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini kita masuki hari berapa ya? 21. Ada yang 20, ada yang 19 ya? Yang 21 sih ya? Ini 21 nih. Pengen duluan lebaran. Mungkin yang 21 itu kemarin ikut isbatnya Nggak tahu sih. Tapi alhamdulillah gitu ya, kita sudah memasuki paruh akhir ya daripada bulan suci Ramadan ini. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, di sisi lain tentunya kita juga bersedih. Karena kenapa? Ibadah ekstra yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini kemungkinan gitu ya akan berlalu beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan, begitu. Cuman yang menggembirakannya adalah jika kebiasaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan gemar membaca Al-Quran, dengan gemar bersedekah, gemar sholat berjamaah kan ya, gemar melaksanakan sholat sunnah dengan rakaat yang banyak, itu menjadi kebiasaan nanti di 11 bulan setelah ini. Artinya apa? Kita meramadankan diri kita dalam keseharian kita, betul? Nah, artinya jangan sedih, karena bulan suci Ramadan itu bulan latihan untuk kita. Ya usikum nafsi kita pokok. Itu bulan akademi lah saya katakan ya, bulan akademi. Kenapa bulan akademi? Pembiasaan untuk kita. Di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk puasa selama sebulan penuh. Saya kalau boleh jujur, ya boleh memang jujur, wajib jujur. Saya ini ikut program diet Pak, dari dokter gizi, nutrisionis. Nutrisionis itu dokter gizi apa ahli gizi? Ahli gizi. Ahli gizi. Ya, saya dari nutrisionis di sini di tempat sini ada klinik namanya Muslim Medica. Ikut program. Awalnya saya dari berat badan 103 kilo. Sekarang Nambah. dan alhamdulillah 90 kilo. Masa. 90 kilo. Dengan percaya diri saya katakan depan jamaah 90 kilo dari 103 kilo sebelumnya. Biasanya saya kalau kajian ke sini saya pakai gamis Pak. Kenapa? Kalau pakai baju koko itu sudah tidak muat dulu. Sudah tidak muat. Double XL itu tidak muat waktu itu. Nah, saya ikut program itu dan alhamdulillah di bulan Sya'ban lanjut ke bulan Ramadan ya berjalan 1,5 bulan lah kira-kira. Dan ternyata pola itu bisa kita dapatkan dari kebiasaan berpuasa dengan metode yang benar. Gimana? Puasa dengan metode yang benar itu sebenarnya membuat kita ada dua keuntungan di sana. Yang pertama kardio. Kardio itu jantung, bukan radio. Kardio itu kesehatan jantung. Itu bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, pembakaran kalori secara maksimal itu bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Maksudnya ketika berpuasa gitu ya. Tapi dengan porsi puasa yang benar. Ternyata gitu ya, sholat tarawih itu bisa membakar 150 kalori Bapak-bapak sekalian. Jadi saya selalu berupaya setiap malamnya untuk datang ke sholat tarawih. Karena ternyata sholat 5 waktu saja membakar 80 kalori. Orang yang sholat tarawih bisa membakar 150 kalori. Itu yang rokaatnya
11. Yang rakaatnya 2-3 tentu akan lebih banyak lagi kalorinya yang terbakar. Itu kalau orang yang kayak saya yang gendut ya. Nah, itu alhamdulillah terbakar. Tidur jam 10 malam. Ya, tidur jam 10 malam kalau terbangun jam 4 pagi itu bisa membakar 50 kalori. Itu kata nutrisionisnya. Kemudian kita beraktivitas nyantai saja, jalan kaki, ya jalan kaki setengah jam saja, itu bisa terbakar kalori kita 200 kalori. Jalan santai saja, tidak perlu lari jogging, tidak perlu. Dan yang kedua adalah porsi makannya. Kalau saya pikir-pikir ternyata apa? Ajaran Islam ini mulai dari ajaran sholat, mulai dari ajaran berpuasa itu mengajarkan kepada kita apa? Porsi kesehatan. Gitu ya. Ketika kita buka puasa, Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang mungkin hadis ini masyhur di kalangan kita tapi palsu ya. Palsu. Apa hadisnya? Sumutasihu. Apa? Sumutasihu, bukan. Bukan. Yang masalah tentang makan dan minum berbuka dengan yang manis-manis itu. Nah, itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW terbiasa berbuka puasa dengan yang dingin dan manis. Ketika ditelusuri penjelasan para ulama, apa yang dingin dan manis ini bukan es teh, ya, bukan es buah, bukan gula-gula dari tebu itu, bukan gula-gula dari gula-gula pasir itu, bukan. Manis dan dingin dan manis itu adalah nabid. Apa nabid? Kurma dengan jumlah yang ganjil yang direndam selama 5 jam minimal, lalu kemudian bisa dikonsumsi setelah itu. Nah, itu dingin dan manis. Manisnya murni dari kurma itu. Dan saya disarankan seperti itu oleh si nutrisionis ini. Gitu. Jadi begitu berbuka puasa, Allahu Akbar, saya tidak langsung nyerbu gorengan. Gorengan saya tidak boleh selama ini. Karena gorengan kayak bakwan itu bakwan kalorinya sama dengan 1 piring nasi plus lauk-lauknya. Berapa? 450 kalori. Itu satu bakwannya. Artinya, nah kita kan makannya nasi plus bakwan. Nasi lauk plus bakwan dong. Iya. Nah, itu yang berbahaya nanti bukan cuma masalah kolesterol dan lain sebagainya, tapi juga kardio kita yang akan sedikit terganggu nantinya, gitu ya, sedikit demi sedikit. Kalau tidak pernah olahraga, gitu ya. Tapi kalau bapak jalan kaki, naik busway segala macam, ya itu terbakar juga kalorinya, gitu ya. Nah, di sanalah pola hidup sehat versi Rasulullah SAW ternyata kita dapatkan. Alhamdulillah. Ya. Kemarin saya terakhir konsultasi ke nutrisionis itu berat badan saya 90 kilo dan banyak yang saya dapatkan itu diantaranya tidak mudah lelah, gitu ya. Kemudian tidak ngantukan dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kita beraktivitas makin karena badan itu enteng, akhirnya ibadah kita juga nyaman. Inilah ketika kita ingat ya, ada sebuah kisah di mana Sayyidina Umar bin Khattab itu berjalan di tengah-tengah pasar. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berjalan di tengah-tengah pasar menemukan seorang yang kurang sehat begitu ya. Beliau ini duduk saja seharian di pasar itu dengan badan yang agak berat gitu barangkali. Dan ditegur oleh khalifah, kenapa badanmu seperti ini? Apa yang membuatmu seperti ini? Dia bilang, aku hidup senang. Tidak, hidupmu tidak senang. Dengan badan yang seperti ini, kamu tidak akan hidup senang. Kenapa? Kau akan mudah lelah dan ibadahmu tidak akan bisa maksimal. Dan ini terbukti, saya seperti itu, Bapak. Saya terbukti seperti itu. Maka begitu saya mencoba untuk menelusuri, ternyata sholat itu bisa bermanfaat untuk kardio kita, sehat untuk urusan kardio kita.
Kenapa bisa bermanfaat dan sehat sekali untuk kardio, untuk urusan jantung kita ya, semua hal yang berkaitan dengan jantung, karena begini. Ketika kita melaksanakan sholat, ada gerakan di mana kita harus mempercepat gerakan. Namun dalam sholat itu ada 5 rukun. Ya, ada 5 dari 14 rukun sholat itu, ada 5 rukun sholat bernama apa? Tumakninah. Apa tumakninah itu, Pak? Berdiam sejenak. Jadi kalau dalam rukun sholat yang 14 itu, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Ada 4 kali tumakninah yang kita lakukan. Tujuannya apa? Detak jantung kita itu diatur ritmenya. Ya. Ritme detak jantung kita itu diatur, gitu ya. Jadi mulai dari gerakan disuruh diam sejenak. Supaya apa? Detak jantungnya diatur. Dan dengan itu, kalau itu terbiasa dan dibiasakan, kata para saintis itu bisa membuat apa? Menjadi ritme jantung kita menjadi normal. Untuk yang biasa menghindari serangan jantung dan sebagainya itu sangat baik sekali. Yang kedua, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Nahnu qaumun," kita ini suatu kaum umat Islam yang porsi makanan kita itu teratur oleh agama, diatur dalam agama. Yang artinya apa? Jangan memulai makan dan jangan menambah makan ketika porsinya belum sesuai. Kalau belum lapar, ya jangan makan. Dan jangan melanjutkan makan ketika Anda sudah mulai kenyang. Karena kenapa? Ada sepertiga bagian ya. Dibagi 3 itu porsi dalam tubuh kita itu, untuk makanan gitu ya, untuk minuman dan untuk nafas ya, udara gitu ya. Nah itu lihat, Islam itu adalah agama yang apa? Komprehensif. Kalau kita lihat dari sisi ini, sisi muamalah diatur, sisi ibadah diatur, bahkan untuk urusan kesehatan pun itu diatur dalam Islam. Ini yang membedakan kita dengan agama yang lain, Bapak-bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Keistimewaan Islam itu ketika ada ibadah itu manfaatnya bukan cuma urusan roh kita, bukan cuma urusan rohani kita yang diatur bagaimana supaya hidup tenang, supaya bisa kita ini tidak gundah-gulana dan lain sebagainya, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah melalui perantara sholat, perantara membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi juga urusan-urusan yang lainnya, termasuk urusan kesehatan ini, para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, inilah ya Islam. Islam itu agama yang komprehensif, agama yang syamil itu artinya lengkap. Ya, paket komplit gitu ya. Paket komplit mulai dari urusan muamalah transaksi saja kita juga diatur oleh agama. Bagaimana ketika melaksanakan transaksi itu? Ya. Bagaimana ketika kita melaksanakan transaksi itu? Jangan sampai kita ini rugi dan jangan sampai orang lain juga dirugikan. Mau dia itu muslim, mau dia itu non muslim, ketika kita bertransaksi dengan dia, jangan pernah menghadirkan bahaya, jangan pernah menghadirkan upaya untuk merugikan orang lain. Lihat, Islam sebegitu rahmahnya. Maka istilah rahmatan lil alamin itu perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Antar siapa? Bukan cuma antar muslim saja. Kepada orang-orang yang non muslim di sekitaran kita, rahmah itu juga perlu kita tampakkan. Kasih sayang itu juga perlu kita tampakkan. Mengapa demikian? Rahmatan lil alamin itu konotasinya bukan hanya untuk saudara muslim saja, tapi untuk saudara-saudara non muslim supaya menjadi asbab min asbabil hidayah. Ya, sababun min asbabil hidayah. Salah satu sebab dari penyebabnya adanya hidayah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mempelajari Islam secara gamblang, Islam itu tidak hanya Quran dan ayat-ayatnya, tidak hanya hadis ya, dan konteks-konteksnya, tapi apa? Semua lini kehidupan itu ada dalam Islam. Maka ya istilahnya kalau kita katakan ilmu dalam Islam itu ibarat apa? Lautan yang samudra yang tidak bertepi. Jadi kita apa namanya? Kita perdalami, kita selami dia gitu. Karena ada pepatah Arab itu mengatakan apa? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan ini bisa disematkan dari qaulnya Rasulullah juga sebenarnya gitu ya. Tuntutlah ilmu ya, mulai dari kita kecil sampai kita masuk ke liang lahat. Kenapa demikian? Pada prinsipnya yaitu tadi, Islam itu ibarat samudra yang tidak bertepi para jemaah. Maka salah satu caranya adalah dengan banyak bermajlis ya, memperbanyak diri dalam bermajlis. Fadilahnya bermajlis itu apa? Selain kita mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan, maka kita juga bisa mendapatkan yang namanya fadilah. Di antara fadilahnya apa? Rasulullah itu pernah mendatangi sahabat yang sedang duduk melingkar berzikir. Itu apa kata Rasulullah? Innahu atani Jibril wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya kalian yang duduk dalam majelis ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Semoga kita semua ya juga termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan fadilah ini. Apa? Yakni orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Tidak penting Pak, kita ini terkenal di YouTube itu tidak penting, di sosmed terkenal tidak penting. Yang penting itu adalah dikenal di hadapan para malaikat. Yang ketika nanti malaikat itu ya mengakumulasi amal-amal kita, itu kenal Pak Zuhdi, ya, Pak Usodo. Ini orangnya sering duduk di majelis ilmu, kata malaikat. Ini orangnya sering duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Wah, tambahan amalia. Pak Firman, Pak Arif, ada Pak Arif? Ya, dan lain-lain. Ya. Bu Vina, ada Bu Vina? Ada. Saya nggak kenal satu-satu dia. Insya Allah yang duduk di sini itu dikenal oleh para malaikat karena terbiasa duduk dalam majelis ilmu, terlebih di akhir daripada Ramadan ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk asrul awakhir itu apa? Beliau itu mengencangkan tali sarungnya dan ngapain? Menghidupkan malam-malamnya. Ingat, menghidupkan malam-malamnya versi Rasulullah itu bukan berarti begadang Bapak Ibu ya. Karena Rasulullah bilang apa? Rasulullah itu membenci orang-orang yang setelah Isya itu masih ngobrol, artinya apa? Begadang. Tidak suka Rasulullah. Itu tidak sehat juga. Maka bagaimana ketika Anda iktikaf, melaksanakan iktikaf di masjid ini, ya ada ilmunya iktikaf itu. Iktikaf itu tidak sekedar datang ke masjid lalu baca Quran, lalu sholat sunnah, lalu zikir, kemudian tidur, bangun sholat malam dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ada banyak hal ya dari ilmu-ilmu fikih itu yang perlu kita perdalami, termasuk urusan iktikaf. Ya, iktikaf itu pertama butuh niat Bapak Ibu sekalian sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sepakat ulama 4 mazhab. Kalau dalam lafadznya itu yang masyhur apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu ana fihi taqarruban ila Allah Ta'ala. Gitu ya. Saya berniat i'tikaf sepanjang saya berada di tempat ini, di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang pertama niat. Ini sekarang ini Anda berniat untuk i'tikaf sudah kehitung i'tikafnya. Gitu ya. Di mana i'tikaf itu Ustaz? I'tikaf itu di masjid. Kalau kata para ulama, pertama masjidnya adalah masjid yang terbiasa digunakan untuk sholat berjamaah. Kalau di kita musola,
musola itu sudah sah untuk dijadikan tempat i'tikaf. Berbeda kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan tempat i'tikaf itu adalah masjid jami. Al-jami itu apa? Tempat yang biasa dipakai untuk sholat Jumat. Jami namanya. Ya, al-jami. Itu kata Malik. Ya. Nah, apa namanya hal-hal yang perlu dihindarkan dari orang yang sedang i'tikaf ini? Yang pertama, ya, i'tikaf itu kan al-lubthu fil masjid gitu ya. Ketika al-lubthu fil masjid, maka Anda harus selalu dalam kondisi suci, thaharah. Ya, dalam kondisi suci, thaharah, jangan sampai kena hadas, jangan sampai kena najis. Ya, kalau sudah seperti itu batal, boleh masuk masjid. Keluar dari masjid itu batal i'tikafnya. Nah, sekarang panitia atau takmir masjid harus membuat definisi tentang mana batasan masjid. Apakah di dalam ini saja atau di luar itu masih dalam kawasan masjid. Yang artinya kalau Anda kebelet, Anda harus ke toilet. Batal nggak i'tikafnya? Batal. Tapi ingat, wah batal ini i'tikaf. Sia-sia dong amal i'tikaf tadi. Enggak Pak, enggak sia-sia. Anda haid, berarti batal i'tikafnya ya. Anda kok ternyata junub misalkan, yang laki-laki tidur habis zikir, sholat kemudian tidur sebentar, mau menunggu sholat malam gitu, tidur sebentar, lalu ternyata junub, mimpi basah. Batal nggak i'tikafnya? Batal. Tapi apakah pahala i'tikafnya sia-sia? Tidak. Tetap ada rekening yang masuk Pak. Ya, rekening pahala maksud saya. Tetap ada yang masuk ke rekening pahala Anda. Santai saja. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal-amal sedikit satu biji pun itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau Anda mendawamkan zikir tertentu gitu ya, dalam i'tikaf tersebut, baca Quran, sholat sunnah diperbanyak. Ustaz, saya sudah sholat witir, sholat sunnah boleh Anda? Witirnya yang tadi dibuka lagi dengan 1 rakaat sehingga menjadi genap. Lalu laksanakan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apapun itu diperbolehkan. Ya, itu ilmunya i'tikaf itu seperti itu. Jadi bukan berarti ketika Anda misalkan habis itu segala macam i'tikaf sudah niat zikir, lalu kemudian kok ternyata ada hajat mau keluar, entah mau nyiapin, misalkan dia panitia, nyiapin sahur untuk jamaah, kan perlu keluar ke pasar, perlu ngambil peralatan dan lain sebagainya. Itu gimana? Batal i'tikafnya. Tapi ingat, yang tadi bukan berarti tidak ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Tahu-tahu haid, maka keluar dia dari masjid, batal i'tikafnya. Tapi yang tadi sudah dikantongin tuh pahalanya, nyantai saja. Dan ingat, meraih Lailatul Qadar itu tidak hanya dengan i'tikaf saja. Karena kalau hanya i'tikaf saja, ya kasihan yang haid, kasihan yang junub, tidak dapat dong. Apa kata Rasulullah? Bahkan orang yang sempat ikut sholat isya berjamaah saja dapat kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi kalau yang sholat isya berjamaah saja sudah dapat Lailatul Qadar, ya apalagi yang berhalangan. Yang berhalangan bisa dapat, bisa. Apa caranya? Dengan banyak-banyak berzikir dalam hatinya. Apa yang membedakan antara dia dengan orang yang tidak dapat Lailatul Qadar? Di antaranya adalah kenikmatan dalam beribadah. Entah itu zikirnya, dia akan merasakan kenikmatan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Gitu ya. Maka ketika Anda merasakan kekhusyuan, kenikmatan tersebut, mulailah angkat tangan Anda, munajatkan apa yang menjadi hajat Anda, entah itu hajat duniawi atau hajat ukhrawi Anda. Tapi yang paling utama oleh Sayyidah Aisyah diajarkan satu doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah apa? Sebuah doanya tentang istighfar. Ya. Doanya adalah meminta ampunan kepada Allah. Jangan pernah lepas untuk meminta ampunan kepada Allah apapun redaksinya. Mau itu sayyidul istighfar, mau itu ya mau istighfar yang biasa. Sayyidul istighfar itu tahu ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru
fa'fu anni. Ya, itu boleh diucapkan ketika Anda di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Kepada para sahabat yang lainnya Rasulullah mengajarkan Sayyidul Istighfar itu. Jadi apapun redaksinya, bagaimanapun redaksinya, jangan pernah meninggalkan minta ampunan kepada Allah. Karena apa, Pak? Kita ini tidak tahu dari 40 tahun usia kita, gitu ya. 40 tahun usia kita, 35, 20 tahun, ada yang mungkin sudah 50 tahun barangkali di antara kita, tidak tahu kita amalan yang diterima sama Allah itu yang mana. Jangan-jangan kita memperbanyak pahala tapi ternyata dihitung riya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhapus jangan-jangan pahalanya karena kita pernah gibahin orang dan tidak pernah minta maaf kepadanya. Maka yuk kita bersama-sama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan itu yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Karena ampunan itu yang paling utama yang perlu kita dapatkan. Kalau sudah mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya, yang namanya pahala itu bisa kita kantongi walau sedikit demi sedikit. Semoga bulan suci Ramadan ini bisa membawa kita kepada keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kata barokah itu maknanya apa? Mazada wa yanmu, apa yang berkembang dan bertambah. Gitu ya. Berkembang dan bertambah. Apa yang bertambah di situ? Ketaatan kita kepada Allah, dan apa yang berkembang di situ? Pahala kita. Ya, pahala kita berkembang dan bertambah. Maka harapannya Ramadan itu lagi-lagi saya katakan bulan pembiasaan untuk beramal soleh, pembiasaan untuk hidup sehat, pembiasaan untuk rajin mencari ilmu. Maka di bulan-bulan setelahnya juga harus kita biasakan meramadankan diri kita semuanya. Ya, semoga menjadi berkah untuk kita bulan Ramadan ini. Semoga dengan bulan Ramadan ini juga bisa menjadi ladang ampunan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya. Wa qulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.